Tiga negara penyumbang surplus terbesar adalah: pertama, Amerika Serikat sebesar 13,48 miliar US dollar, kemudian India sebesar 10,45 miliar US dollar, dan Filipina sebesar 6,54 miliar US dollar. Sedangkan tiga negara penyumbang defisit terdalam pada kelompok non-migas adalah: yang pertama, Tiongkok sebesar minus 15,60 miliar US dollar, Australia sebesar minus 3,38 miliar US dollar, dan Thailand sebesar minus 1,29 miliar US dollar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala BPS Provinsi di seluruh Indonesia bersama dengan tim dan juga rekan-rekan media, serta Bapak dan Ibu yang hadir secara daring dan luring. Terima kasih telah bergabung pada acara rilis berita resmi statistik Senin 3 November 2025. Hari ini BPS akan merilis beberapa data statistik antara lain ekspor, impor, dan neraca perdagangan barang, kemudian inflasi, nilai tukar petani dan harga beras, luas panen dan produksi padi, luas panen dan produksi jagung, perkembangan pariwisata, dan juga perkembangan transportasi. Sebagai pembuka, saya akan menyampaikan beberapa catatan peristiwa yang dapat mempengaruhi terhadap perkembangan ekspor, impor, dan neraca perdagangan untuk bulan September 2025. Pada September 2025, secara umum harga komoditas di pasar global bervariasi, baik secara month-to-month maupun secara year-on-year. Kenaikan harga secara bulanan dan tahunan terjadi pada kelompok logam mulia serta logam dan mineral, dan kemudian peningkatan harga komoditas logam mulia ini lebih didorong oleh peningkatan harga emas. Di sisi lain, harga komoditas energi mengalami penurunan secara bulanan dan juga tahunan. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan harga minyak mentah dan batu bara. Sedangkan harga komoditas pertanian mengalami perubahan atau penurunan secara bulanan, tetapi meningkat secara tahunan. Khusus untuk harga komoditas batu bara, mengalami penurunan secara month-to-month sebesar 5,20%, maupun secara tahunan atau YoY sebesar 23,62%. Sementara untuk harga komoditas minyak kelapa sawit mengalami peningkatan baik secara month-to-month yaitu sebesar 1,19% maupun secara year-on-year yaitu sebesar 5,65%. Kemudian pada September 2025 ini, PMI manufaktur negara mitra dagang utama seperti India, Amerika Serikat, dan Tiongkok berada pada zona ekspansif, sementara Jepang berada pada zona konstruksi. Kita masuk ke materi rilis hari ini, yaitu pada bagian pertama saya akan menyampaikan perkembangan ekspor untuk bulan September 2025. Sepanjang Januari hingga September 2025, total nilai ekspor mencapai 209,80 miliar US dollar atau naik 8,14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nilai ekspor migas tercatat senilai 10,03 miliar US dollar atau turun 14,09%. Sementara nilai ekspor non-migas tercatat naik sebesar 9,57% dengan nilai 199,77 miliar US dollar. Kemudian jika dilihat menurut sektor, peningkatan nilai ekspor non-migas secara kumulatif
terjadi di sektor industri pengolahan dan pertanian. Sektor industri pengolahan menjadi pendorong utama atas peningkatan kinerja ekspor non-migas sejak Januari hingga September 2025 ini dengan andil sebesar 12,58%. Ekspor sektor industri pengolahan yang naik cukup besar yaitu minyak kelapa sawit, logam dasar bukan besi, barang perhiasan dan barang berharga, kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, serta semikonduktor dan komponen elektronik lainnya. Kemudian jika dilihat menurut negara dan kawasan tujuan utama ekspor, nilai ekspor non-migas ke Tiongkok tercatat sebesar 46,47 miliar US dollar atau naik sebesar 9,19% dibandingkan dengan Januari hingga September 2024. Jika dibandingkan secara kumulatif dengan periode yang sama tahun lalu, pada Januari hingga September 2025, ekspor non-migas ke Amerika Serikat, ASEAN dan Uni Eropa mengalami peningkatan, sementara ke India mengalami penurunan. Pada September 2025, nilai ekspor mencapai 24,68 miliar US dollar atau naik 11,41% dibandingkan dengan September 2024. Nilai ekspor migas tercatat senilai 0,99 miliar US dollar atau turun 13,61%. Nilai ekspor non-migas tercatat naik sebesar 12,79% dengan nilai 23,68 miliar US dollar. Peningkatan nilai ekspor September 2025 secara tahunan terutama didorong oleh kenaikan nilai ekspor non-migas, yaitu pada komoditas logam mulia dan perhiasan atau permata atau HS71 yang naik 168,57% dengan andil 5,66%. Kemudian yang kedua, besi dan baja atau HS72 yang naik 23,67% dengan andil 2,48%. Dan lemak dan minyak hewani atau nabati atau HS15 yang naik 18,00% dengan andil 1,70%. Selanjutnya adalah perkembangan ekspor non-migas Indonesia menurut sektor. Pada September 2025, total ekspor non-migas adalah sebesar 23,68 miliar US dollar dan jika dirinci menurut sektor, maka sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi sebesar 0,63 miliar US dollar. Kemudian sektor pertambangan dan lainnya berkontribusi sebesar 3,16 miliar US dollar dan sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 19,90 miliar US dollar. Secara tahunan, sektor pertanian dan industri pengolahan mengalami kenaikan, sedangkan sektor pertambangan mengalami penurunan. Peningkatan nilai ekspor non-migas utamanya terjadi pada sektor industri pengolahan yang naik sebesar 20,25% dengan andil sebesar 15,13%. Peningkatan secara tahunan ini utamanya disebabkan oleh meningkatnya nilai ekspor beberapa komoditas seperti barang perhiasan dan barang berharga, logam dasar bukan besi, kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, semikonduktor dan komponen elektronik lainnya, serta minyak kelapa sawit. Selanjutnya pada bagian ini, seperti biasa, saya akan menjelaskan lebih detail kinerja ekspor untuk beberapa komoditas unggulan Indonesia selama Januari hingga September 2025, yaitu besi dan baja, batu bara, serta CPO dan turunannya.
Total ketiganya memberikan share sekitar 28,58% dari total ekspor non-migas Indonesia pada Januari hingga September 2025. Nilai ekspor besi dan baja naik 11,81% secara kumulatif, kemudian nilai ekspor batu bara turun 20,85% secara kumulatif, dan nilai ekspor CPO dan turunannya naik 32,40% secara kumulatif. Berikutnya adalah perkembangan ekspor non-migas ke negara dan kawasan tujuan utama ekspor sepanjang Januari hingga September 2025. Tiga besar negara tujuan ekspor adalah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Nilai ekspor ketiga negara ini memberikan share sekitar 41,81% dari total ekspor non-migas Indonesia pada Januari hingga September 2025. Nilai ekspor non-migas ke Tiongkok tercatat sebesar 46,47 miliar US dollar, didominasi oleh besi dan baja atau HS72 dengan share 29,26% dan tumbuh 19,90% secara C2C. Kemudian nilai ekspor non-migas ke Amerika Serikat tercatat sebesar 23,03 miliar US dollar dan didominasi oleh mesin dan perlengkapan elektrik atau HS85 dengan share 18,45% dan tumbuh 37,59% secara C2C. Nilai ekspor non-migas ke India tercatat sebesar 14,02 miliar US dollar dan didominasi oleh bahan bakar mineral atau HS27 dengan share 29,42% dan turun 25,42% secara C2C. Selanjutnya di bagian kedua, saya akan menyampaikan perkembangan impor untuk bulan September 2025. Sepanjang Januari hingga September 2025, total nilai impor mencapai 176,32 miliar US dollar atau naik 2,62% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Nilai impor migas tercatat senilai 23,75 miliar US dollar atau turun 11,21%. Sementara nilai impor non-migas tercatat senilai 152,58 miliar US dollar atau naik 5,17%. Kemudian jika dilihat menurut penggunaannya, secara kumulatif peningkatan nilai impor terjadi pada barang modal. Sebagai penyumbang utama peningkatan impor, nilai impor barang modal mencapai 35,90 miliar US dollar atau naik 19,13% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dan memberikan andil peningkatan sebesar 3,36%. Impor barang modal yang naik cukup besar yaitu mesin atau perlengkapan elektrik dan bagiannya HS85, kemudian mesin atau peralatan mekanis dan bagiannya atau HS84, serta kendaraan dan bagiannya atau HS87. Sedangkan impor bahan baku penolong turun 0,74% menjadi 124,40 miliar US dollar. Begitu pula pada impor barang konsumsi yang mengalami penurunan sebesar 2,06% sehingga menjadi 16,02 miliar US dollar. Jika dilihat menurut negara dan kawasan tujuan asal impor, peningkatan nilai impor terjadi dengan Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. Sementara itu, impor dari negara ASEAN dan Uni Eropa mengalami penurunan. Pada September 2025 ini, total nilai impor mencapai 20,34 miliar US dollar
atau naik 7,17% dibandingkan dengan kondisi September 2024. Nilai impor migas sebesar 2,64 miliar US dollar atau naik 4,29% secara tahunan. Sementara itu nilai impor non-migas adalah sebesar 17,70 miliar US dollar dan mengalami peningkatan secara tahunan sebesar 7,62%. Peningkatan nilai impor secara tahunan ini didorong oleh peningkatan impor non-migas dengan andil sebesar 6,60%. Selanjutnya adalah impor menurut penggunaan. Pada September 2025, terjadi peningkatan impor untuk seluruh golongan penggunaan secara tahunan. Secara tahunan, nilai impor barang konsumsi naik sebesar 4,06% dan nilai impor bahan baku atau penolong naik sebesar 2,10%. Kemudian nilai impor barang modal sebagai pendorong utama peningkatan impor naik sebesar 28,02% dan dengan andil peningkatan sebesar 5,28%. Berikutnya adalah perkembangan 3 komoditas utama non-migas yang diimpor Indonesia pada Januari hingga September 2025, yaitu mesin atau peralatan mekanis, mesin atau perlengkapan elektrik, serta kendaraan dan bagiannya. Sepanjang Januari hingga September 2025, nilai impor ketiga komoditas tersebut memberikan share sekitar 37,77% terhadap total impor non-migas Indonesia. Nilai impor komoditas utama yang mengalami peningkatan baik dari sisi nilai maupun dari sisi volume dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Yang pertama adalah nilai impor mesin peralatan mekanis sebesar 26,66 miliar US dollar dengan volume 3,49 juta ton. Kemudian nilai impor mesin atau perlengkapan elektrik sebesar 22,71 miliar US dollar dengan volume sebesar 1,55 juta ton. Dan untuk kendaraan dan bagiannya adalah sebesar 8,26 miliar US dollar dengan volume sebesar 1,24 juta ton. Berikutnya adalah perkembangan impor non-migas menurut negara dan kawasan asal utama impor sepanjang Januari hingga September 2025. 3 besar negara asal impor adalah Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat dengan share sekitar 52,71% dari total impor non-migas Indonesia di Januari hingga September 2025. Impor non-migas dari Tiongkok mencapai 62,07 miliar US dollar dan didominasi oleh impor mesin dan peralatan mekanis atau HS84 dengan share sebesar 23,19% dan tumbuh 14,67% secara situasi. Kemudian impor non-migas dari Jepang tercatat sebesar 11,01 miliar US dollar dan didominasi impor mesin dan peralatan mekanis atau HS84 dengan share sebesar 21,57% dan tumbuh 10,43% secara situasi. Impor non-migas dari Amerika Serikat tercatat sebesar 7,33 miliar US dollar dan didominasi impor mesin dan peralatan mekanis atau HS84 dengan share 19,26% dan tumbuh 27,46% secara situasi. Selanjutnya setelah melihat perkembangan ekspor dan impor, saya akan mengumumkan neraca perdagangan barang untuk kondisi September 2025. Pada September 2025, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar
4,34 miliar US dollar. Neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 65 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus pada September 2025 ini lebih ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas yaitu sebesar 5,99 miliar US dollar dengan komoditas penyumbang surplus utamanya adalah lemak dan minyak hewani atau nabati HS15, kemudian bahan bakar mineral atau HS27 serta besi dan baja atau HS72. Pada saat yang sama, neraca perdagangan komoditas migas tercatat defisit 1,64 miliar US dollar dengan komoditas penyumbang defisit adalah minyak mentah dan hasil minyak. Berikutnya adalah neraca perdagangan kumulatif, yaitu neraca perdagangan bulan Januari hingga September 2025. Hingga bulan September 2025, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 33,48 miliar US dollar. Surplus sepanjang Januari hingga September 2025 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas yaitu sebesar 47,20 miliar US dollar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit 13,71 miliar US dollar. Selanjutnya saya akan merinci neraca perdagangan kumulatif Indonesia menurut negara mitra dagang. Untuk neraca perdagangan total, baik migas maupun non-migas, 3 negara penyumbang surplus terbesar adalah pertama Amerika Serikat sebesar 13,48 miliar US dollar, kemudian India sebesar 10,45 miliar US dollar, dan Filipina sebesar 6,54 miliar US dollar. Sedangkan negara penyumbang defisit terdalam adalah yang pertama Tiongkok sebesar minus 14,32 miliar US dollar, kemudian Australia sebesar minus 4,01 miliar US dollar, kemudian Singapura sebesar minus 3,43 miliar US dollar. Selanjutnya untuk neraca perdagangan kelompok non-migas, 3 negara penyumbang surplus terbesarnya adalah yang pertama Amerika Serikat yaitu sebesar 15,70 miliar US dollar, kemudian India sebesar 10,52 miliar US dollar, dan yang ketiga adalah Filipina sebesar 6,45 miliar US dollar. Sedangkan 3 negara penyumbang defisit terdalam pada kelompok non-migas adalah yang pertama Tiongkok sebesar minus 15,60 miliar US dollar, Australia sebesar minus 3,38 miliar US dollar, dan Thailand sebesar minus 1,29 miliar US dollar. Selanjutnya saya migas terbesar sepanjang Januari hingga September 2025. Surplus didorong oleh komoditas lemak dan minyak hewani atau nabati HS15 yaitu dengan surplus sebesar 25,14 miliar US dollar. Kemudian bahan bakar mineral atau HS27 dengan surplus sebesar 20,15 miliar US dollar, serta besi dan baja atau HS72 yang surplus sebesar 14,11 miliar US dollar. Sementara defisit utamanya berasal dari komoditas mesin dan peralatan mekanis atau HS84 dengan defisit sebesar 20,63 miliar US dollar, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik atau HS85 dengan defisit sebesar 8,66 miliar US dollar, serta plastik dan barang dari plastik atau HS39 dengan defisit sebesar 5,69 miliar US dollar.
Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci komoditas penyumbang surplus non-migas terbesar pada Januari hingga September 2025 untuk beberapa negara sebagai berikut. Yang pertama, Amerika Serikat didorong oleh komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, kemudian pakaian dan aksesoris atau rajutan atau HS61, serta alas kaki atau HS64. Kemudian untuk India, surplus terbesar ada pada komoditas bahan bakar mineral atau HS27, lemak dan minyak hewani atau nabati atau HS15, serta besi dan baja atau HS72. Filipina, surplus terbesar pada komoditas kendaraan dan bagiannya atau HS87, kemudian bahan bakar mineral atau HS27, serta lemak dan minyak hewani atau nabati atau HS15. Berikutnya, komoditas penyumbang defisit non-migas terbesar pada Januari hingga September 2025 untuk beberapa negara sebagai berikut. Yang pertama adalah Tiongkok. Defisit didorong oleh komoditas mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya atau HS84, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta kendaraan dan bagiannya atau HS87. Berikutnya Australia, defisit terbesar ada pada komoditas serealia atau HS10, kemudian bahan bakar mineral atau HS27, serta biji logam terak dan abu atau HS26. Thailand, defisit terbesar ada pada komoditas plastik dan barang dari plastik atau HS39, gula dan kembang gula atau HS17, kemudian mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya atau HS84. Selanjutnya, untuk ringkasan perkembangan impor, ekspor dan impor Januari hingga September 2025 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sepanjang periode Januari hingga September 2025, nilai ekspor Indonesia mencapai 209,80 miliar US dollar atau meningkat 8,14% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Nilai impor sepanjang Januari hingga September 2025 mencapai 176,32 miliar US dollar atau meningkat 2,62% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Kemudian sepanjang Januari hingga September 2025, neraca perdagangan barang Indonesia mengalami surplus sebesar 33,48 miliar US dollar atau naik sebesar 11,30 miliar US dollar dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Dengan demikian, dengan capaian ini maka neraca perdagangan barang Indonesia mengalami surplus selama 65 bulan berturut-turut.